Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Tajwid Kilat. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait azminatul huruf atau tempo huruf saat membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran, jadi di video sebelumnya saya sudah cerita kalau sewaktu jadi juri lomba tahfidz untuk anak-anak, itu saya kumpulkan catatan-catatan evaluasi buat para peserta, dan salah satunya adalah terdapat kesalahan tempo huruf. Dan kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya kalau azminatul huruf itu ada dua. Yang pertama azminatul huruf al-mutaharrika, kemudian azminatul huruf as-sakinah. Dan di video sebelumnya sudah saya jelaskan azminatul huruf al-mutaharrikah. Yang belum sempat nonton bisa cek videonya nanti. Dan sekarang kita lanjut terlebih dahulu azminatul huruf sakinah, tempo huruf yang mana huruf tersebut dalam kondisi sukun. Jadi sewaktu juri juz 30 saya sudah kasih pertanyaan beberapa kali surat At-Thariq kepada para peserta. Dan sampai saat di ayat 13-14 ini ada perbedaan cara membaca dari para peserta tersebut. Dan ini kemudian menjadi bahan evaluasi untuk lalu saya jadikan video. Ayatnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sahabat Al-Quran, tentu kebanyakan cara bacanya seperti itu, atau pernah dengar atau sering dengar bacanya seperti itu. Fasl, hazl. Baik, bismillah, kita belajar sama-sama bahwa ini masuk pada pembahasan azminatul huruf sakinah, tempo atau ukuran huruf yang kondisinya sukun. Kaidahnya begini sahabat Al-Quran, yatanasabu tuluha ma'a jarayanis sauti biha. Panjangnya sebanding dengan aliran suara yang melewatinya. Jadi jika huruf itu dalam kondisi sukun, maka temponya atau ukurannya itu menyesuaikan dengan aliran suara saat huruf itu diucapkan atau dikeluarkan. Ya, bisa dibilang sesuai dengan hurufnya, berikut makhraj dan sifatnya juga. Dan pembagian temponya itu sudah dikelompokkan ya sahabat Al-Quran oleh para ulama yang terbagi menjadi 3. Pertama, zamanul harfi syadid atau syiddah, tempo huruf yang tertahan atau berat. Kedua, zamanul harfil bainiyah atau tawassut, tempo huruf pertengahan. Kemudian yang ketiga, zamanul harfir rikhwah atau rakhawah, tempo huruf yang kemudian sifatnya lepas atau mengalir. Sedangkan pembagian huruf-hurufnya, yang pertama untuk yang syiddah atau syadid disingkat menjadi ajid qatin bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Jadi ketika huruf-huruf ini kondisinya sukun, temponya paling singkat, lebih singkat dari huruf-huruf baini dan rikhwa. Ya, contoh kita ambil huruf jim di pertengahan. Yaj'aluna asabi'ahum. Yaj'aluna asabi'ahum. Kemudian kalau contoh di akhir, wal fajr, wal fajr. Jadi temponya paling cepat. Atau wasyaf'i wal watr, wasyaf'i wal watr. Ya, kenapa bisa cepat sahabat Al-Quran? Alasannya kembali ke kaidahnya. Yatanasabu tuluha ma'a jarayanis sauti biha. Panjangnya sebanding dengan aliran suara yang melewatinya. Nah, sedangkan huruf-huruf syiddah tadi atau syadid ini tidak mengalirkan suara. Kedua, yang bainiyah atau tawassut, huruf-hurufnya adalah lin umar, lam, nun, ain, mim, dan ra. Temponya adalah atwalu min zamanil harfi syadid,
lebih panjang dari tempo huruf syadid atau syiddah. Contoh, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Amhilhum, ada dua huruf ya bainiyah di sini, ada mim dan lam. Amhilhum ruwaida, itu yang contoh di pertengahan. Kalau yang di akhir contohnya biizni rabbihim min kulli amr. Amr, bukan amr ya, tapi ada aliran suaranya karena memang dia sifatnya mengalirkan suara. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain termasuk lin umar tadi itu. Nah, atau contoh yang ro biasanya dikata ard. Fis samawati wal ard. Ard ya. Nggak boleh kemudian wal ard ya gitu ya. Tidak ada aliran dari huruf ro-nya. Terakhir, zamanul harfir rikhwa atau rakhawah. Temponya atwalu min zamanul harfil bainiyah. Ya, lebih panjang dari temponya huruf bainiyah, lin umar tadi itu. Contohnya ya ini yang kemudian termasuk pembahasan di awal tadi yang saya temukan dari beberapa peserta lomba. Ada yang udah pas, ada yang masih belum ya. Jadi yang temponya yang belum pas ini malah cepat sekali kedengarannya, kayak syiddah ya, kayak syadid, tidak ada aliran, tidak ada sifat yang mengalir kemudian di sana. Bacanya begini, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl ya, cepat sekali seperti wal fajr ya, padahal jim dan shad kemudian za itu pembagiannya berbeda. Nah, gimana seharusnya? Seharusnya dialirkan terlebih dahulu ya sifatnya, yaitu mengalirkan suara karena lemahnya sandaran huruf-huruf tersebut. Dan oh ya, huruf-hurufnya yang rikhwa atau rakhawa itu sisa dari syiddah dan tawassut atau bainiyah tadi itu. Sisa dari ajidu qatin bakat, kemudian lin umar ya. Jadi begini sahabat Al-Qur'an, kalau misalnya para peserta tadi itu saya minta untuk menggabungkan ayat 13 dan 14. Saya yakin mereka bacanya gak bakalan cepat seperti itu ketika sampai di huruf shad dan za. Ya, contohnya mungkin innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazli innahum. Nah, pasti mereka bacanya seperti itu. Tidak mungkin kemudian mereka bacanya innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazli innahum ya, mengikuti ketika bacanya waqaf tadi laqaulun faslu ya. Nah, pasti mereka bacanya dialirkan ketika wasal, ketika disambung. Nah, akan tetapi yang terjadi malah berbeda ketika baca wasal kemudian membaca waqaf beda. Ya, ketika wasal saya yakin mereka bacanya akan pas temponya, tapi ketika waqaf terjadi percepatan seperti itu ya. Jadi bacanya seperti ini sahabat Al-Qur'an harusnya. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sama seperti ketika membaca wasalnya. Innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazli innahum ya, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Nah, seperti itu. Begitu sahabat Al-Qur'an, tapi sekali lagi terlepas dari benar salah temponya ini, insya Allah nggak sampai ngerubah arti ya. Dan oh ya, tambahan, cepat dan lambatnya tempo huruf saat sukun tadi itu juga sangat berpengaruh kepada tempo mengaji kita ya, entah itu kita pakai tempo tahqiq, tempo tartil, tadwir atau hadar, maka tempo azminatul huruf sakinah tadi itu menyesuaikan dengan tempo atau kecepatan membaca Al-Quran kita. Jadi misalkan dari awal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka bismi ada sin sukun di situ, bismi. Nah, maka temponya juga seperti itu. Bismi
Tapi kalau semakin cepat, ya sin juga harus ikut cepat juga. Ya, yang tidak boleh adalah kemudian ketika itu tadi baca wasol sudah pas, ketika dibaca wakof ternyata lebih cepat, ada percepatan di situ. Nah, baik sahabat Al-Quran, saya kira itu pembahasan kita terkait dengan azminatul hurufis sakinah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah selalu membaca Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.